beliau sudah mengeluarkan karya-karya bukunya seperti Bakiak Politik Sorban Negarawan, Gadis Desa Berwajah Ratu, Change Mindset, Botanik, Bondowoso Pertanian Organik, lalu selanjutnya Bondowoso Republik Kopi, selanjutnya Rekam Jejak Amin Said Husni, Profil PP Sumber Bunga, Ketahanan Informasi. Dan karya yang terakhir adalah Jurnalisme Positif. Baik, sebelum memasuki diskusi kita akan mendengarkan sambutan dari founder Koran Kopri, yang mana yang akan disampaikan oleh Mbak Aziza Zamzam. Kepada Mbak Aziza Zamzam, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mayang selaku moderator sekaligus jurnalis Koran Kopri. Suara saya sekali lagi terima kasih untuk Mbak Mayang sebagai moderator sekaligus jurnalis Koran Kopri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, terutama untuk penulis sahabat Fauzi, kemudian juga pembanding yang awalnya Bung Kristefa, tetapi karena mendadak beliau tidak bisa bergabung karena ada suatu halangan yang sama sekali tidak bisa diwakilkan. Terpaksa kami mencari alternatif, dan ternyata alternatif kami kali ini juga tidak kalah luar biasa, yakni sahabat Yatimul Ainun. Beliau juga senior PMII, orang Sumeneb. Kebetulan juga ini kita akan membahas atau membedah buku karya kader PMII Sumeneb. Kemudian juga beliau juga pimpinan redaksi Times Indonesia, yang juga kami semua banyak berburu terkait media kepada beliau. Dan juga di sini hadir rupanya sahabat senior, sahabat Mas Fauzan Alfas, yang kita juga tahu beliau adalah salah satu sosok yang sampai hari ini masih terus menulis, kira-kira begitu, terutama tentang sejarah PMII. Mungkin dari Sabang sampai Merauke belum ada yang menuliskan sejarah PMII secara secara mendalam seperti beliau, tapi beliau sampai hari ini masih terus bergelut dengan dunia literasi, kira-kira begitu. Kemudian juga sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Kami dari Koran Kopri juga mengucapkan selamat Hari Buruh hari ini. Semoga juga buruh-buruh kita mendapatkan apa yang sesuai dengan juga. Sahabat-sahabat, perlu diketahui kali ini Koran Kopri menjadi media partner dalam bedah buku yang ditulis oleh sahabat Fauzi, Ahmad Fauzi, kader PMI Sumeneb. Kami di sini sebagai Koran Kopri ingin menyampaikan beberapa yang mungkin menjadi kendala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menjadikan Koran Kopri sebagai media partner. Karena Koran Kopri hari ini sudah berusia hampir 2 tahun. Kami terus semangat dengan beberapa tim yang terdiri dari berbagai daerah, tidak berasal dari satu cabang. Kami terus berikhtiar untuk bagaimana memberikan edukasi media untuk sahabat-sahabat. Kira-kira itu. Mungkin nanti sahabat-sahabat untuk lebih detail di luar forum kita bisa jalin tali silaturahmi, baik melalui Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Kira-kira begitu. Jauh daripada itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan selamat bergabung. Mari kita terus belajar dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kita kembali ke wilayah yang mungkin di luar konteks PMII. Kira-kira begitu. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.
kita telah mendengarkan sambutan dari founder Koran Kompri dari Mbak Aziza Zamzam. Mohon maaf untuk para peserta diskusi karena sinyal saya mungkin gangguan karena hujan lebat di sini. Selanjutnya kita langsung saja kita akan mendengarkan dari penulis buku Napak Tilas. Langsung saja kita akan mendengar paparan materi bedah buku Napak Tilas Gerakan Mahasiswa Historiografi PMI Sumeneb tahun 1999 sampai dengan 2007. Langsung saja kepada Akh Fauzi selaku penulis buku untuk memaparkan bedah buku Napak Tilas Gerakan Mahasiswa Historiografi PMI Sumeneb tahun 1999 sampai 2007. Kepada Akh Fauzi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat kepada founder Koran Kopri, juga foundernya Times Pergerakan, juga kru yang bertugas dan juga peserta yang lain. Terima kasih banyak. Dan memang dalam buku sejarah PMI dalam yang saya tulis ini, Napak Tilas Gerakan Mahasiswa Historiografi PMI Sumeneb tahun 99 tahun sampai 2007 ini adalah buku hadir untuk memberikan pemahaman sejarah di sektor lokal itu. Jadi kalau misalkan Mas Bulan Alfas pernah menulis sejarah PMI nasional dalam judul bukunya PMI dalam simpul-simpul sejarah perjuangan itu, yang jelas saya mencoba menulis sejarah dari hal yang kolektif Kabupaten Sumeneb gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya persoalan sejarah lokal PMI Sumeneb dalam buku saya, ada juga beberapa hal terkait PMI yang secara nasional yang itu butuh penelitian lanjutan. Contoh, dalam buku saya juga saya menyampaikan, pertama, jika di dalam banyak literatur yang ada dalam sejarah kita itu bahwa tokoh pendiri PMI itu ada 13 gitu. Ternyata kemarin Harla PMI yang ke-60 sudah kemudian juga kemudian sudah dilegalkan oleh beberapa kepengurusan PB dengan Ahmad Muslim Rawi bahwa ada namanya Ahmad Ali Murtadha gitu. Abdullah Ali Murtadha. Abdullah Ali Murtadha ini adalah tokoh yang berperan dalam sidang-sidang gitu. Nah, ini belum ada, masih revisian dari beberapa buku-buku nasional. Itu pertama. Kedua, yaitu proses transisi Mahbub Junaidi, pendekar pena itu, yang sering menjadi diskusi yang alot, yang itu di akar rumput teman-teman kader-kader ketika masih, atau sebutannya anggota, ketika selesai maba, mereka itu memang ketika bertemu dengan teman atau sahabat ketika beda organisasi, diskusi persoalan HMI, kemudian yang beredar itu bahwa Mahbub Junaidi sekretaris umum PBHMI, padahal tidak gitu. Dalam bukunya Uniknya Keabo
yang ditulis oleh Fadlan Junaidi itu memang eh, istilahnya banyak hal, yaitu ketika Wahab Junaidi menjadi ketua satu bidang pendidikan. Istilahnya kalau di PMI ketua satu gitu. Tapi di HMI dulu di masanya Ismail Matarium, periode HMI tahun 5760 itu, Mahbub itu menjadi ketua eh, bidang pendidikan gitu. Nah, banyak hal sebenarnya. Yang jelas dalam buku saya itu ada dua gitu loh. Ada dua terkait eh, penyampaian Mahbub dalam proses transisi itu, dan selebihnya ini bicara PMI lokal. Nah, apa yang saya harapkan begitu terhadap hadirnya buku ini? Uh, Kemarin juga dalam endorsementnya Bung Kris menyampaikan bahwa sejarah PMI Sumeneb ini yang saya tulis adalah stereotip terhadap potret gerakan PMI yang secara nasional. Cuman karena memang sifatnya kolektif, ini menjadi untuk motivasi tersendiri terhadap teman-teman yang baik yang dari Sumeneb sendiri ataupun dari beberapa PMI non Sumeneb begitu. Nah, selain juga persoalan buku, saya pikir bahwa ada hal menarik ketika ngomong sejarah, karena memang banyak sejarah itu dianggap kajian yang normatif oleh kalangan kader PMI, tapi dalam narasinya Hegel itu bahwa sejarah ada dialektika ruh gitu loh. Apa artinya bahwa memang sejarah ini dialektis banget gitu, dan tidak banyak sejarah diseriusi. Makanya untuk itu ke depan saya pikir kita bersama-sama gitu, meskipun tidak harus ada program cabang ataupun tidak harus menunggu instruksi PB ataupun PKT sekalipun, ketika punya kesadaran dan keseriusan dalam persoalan sejarah, ayo kita tulis sejarah gitu. Karena di PMI gitu loh, minim adalah alumni atau senioritas yang memang pakem persoalan sejarah. Kalau di HMI kita akui ada Prof. Azmudi Azra. Beliau tokoh sejarawan di HMI dan sudah luar biasa. Nah, di kita itu selain juga memang harus mengembangkan skill-skill yang lain, istilahnya kalau bahasanya Bu Kris itu terciptanya resiliensi intelektual gitu. Apa artinya? Bahwa yang paham sejarah dikembangkan, yang paham teknik ayo dikembangkan dan seterusnya. Jadi sehingga PMI tidak hanya memiliki pemahaman bahwa tidak bergerak di jalanan terus gitu, tapi bergerak dengan kualitas masing-masing, dengan apa yang kita bisa gitu. Nah, itu dulu mungkin dari saya sebagai pengantar, karena memang buku ini bersifat lokal. Jika nanti misalkan ada beberapa hal terkait isi buku, monggo nanti ditanyakan. Saya pasahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Akh Fauzi telah memberikan pengantar tentang bukunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari pembanding, yakni dari sahabat yaitu Simul Ainun kepada Ya, sudah. Sudah Pak, sayang terkendala hujan deras di Palembang itu. Oke. Dengar ya. Dengar, terdengar. Masalahnya puasa itu banyak yang orang nggak dengar.
Oke, kita puasa biar tidak mengalahkan puasa. Tidak mengalahkan puasa, ambil santai saja. Ambil santai, diskusi. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang saya hormati, para aktivis dari orang Kopri yang saya hormati, dari MBI yang saya hormati dan saya cintai, juga menulis buku yang luar biasa, walaupun saya juga belum dapat kiriman buku. Tapi saya mau belilah. Pertama begini, ini yang gabung dari senior Malang juga ada kayaknya. Betul, ada Mas Fauzan Alfas. Fauzan Alfas. Kayaknya. Terima kasih karena ini live di Time TV. Jadi mungkin karena pimretnya yang ngisi jadinya live di Time TV. Bagi aktivis yang hanya bisa online di warung kopi, nggak apa-apa lah, gratisan, tidak usah pakai Zoom, bisa nonton di MTV. Saya pertama akan mengutip kamakol yang sering disampaikan oleh guru kita bersama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Gus Dur. Apa? Muhafadzatu al-qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Pertahankan tradisi lama yang baik dan mengambillah tradisi baru yang baik. Itu yang menjadi andalan. Biasa kalau senior itu biasanya marah-marah. Saya nggak mau marah-marah lah di sini. Khawatir tidak diakui sebagai senior kan repot. Walaupun belum layak jadi senior. Pertama begini, Mas. Saya dari karena ini sebagai pembanding saya sedikit akan mengulas, walaupun saya dikirimi daftar isinya ya. Saya dan teman-teman PMBI juga harus berbelasungkawa karena sejarawan Nusantara barusan dipanggil. Saya menetes air mata kapan juga ingat beliau itu, karena saya pada saat undang beliau mulai dari mahasiswa sampai terakhir kemarin di NU itu, beliau sangat bangga beli buku. Saya kebetulan beli buku yang ori, yang asli, karena ada bajakannya dan macam-macam. Beliau sangat bangga. Terima kasih kalau beli bukunya yang hardcover. Sekarang beredar PDF-nya, saya langsung protes. Ya itulah Indonesia. Pertama begini, sejarah PMBI bukan sebenarnya adalah percikan dan bagian dari semangat kader yang ada di daerah. Tetapi teman-teman pengurus besar seharusnya sudah merumuskan itu hingga detail dan tuntas. Tidak hanya bukunya Mas Fauzan ya,
sama Mas Fauzi. Tapi pengurus besar itu sudah harus fokus, apalagi sekarang ketumnya intelektual lah, ya. Bukan ketum abal-abal lah ya, diakui maupun tidak. Selesaikan itu buku sejarah PMII nggak tuntas sebelum bukti-bukti sejarah atau pendiri-pendiri masih ada di Malang salah satunya. Nah itu tugas, biar yang di pengurus besar tidak hanya terbuai dengan persoalan politis. Karena ngurusi PMII tidak hanya sekedar politik, tidak politis, tapi proses kader yang ada. Nah, itu yang pertama. Semoga para kader bisa harapan segera diselesaikan oleh PB. Persoalan sejarah keutuhan bukan hanya katanya. Kenapa saya protes begini, menyampaikan begini, karena kita kaum intelektual yang sudah tidak lagi berpijakan pada persoalan katanya, tetapi kita harus menjadi sumber intelektual, sumber data dari kaum intelektual. Nah, apalagi menyandang sebagai aktivis. Nah, itu harus saya jujur juga tidak. Ya katanya begini bang, katanya siapa? Ya dengar bang, apalagi dengar dari media sosial. Nah, itu tidak, bukunya apa, siapa penulisnya, halaman berapa. Nah budaya begini sudah tidak lagi menjadi andalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi Mas Ahmad Fauzi yang sama-sama satu tanah, satu kelahiran di Provinsi Madura. Amin. Yang mungkin bermimpi mau jadi provinsi. Pertama adalah yang harus diacungi jempol, menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman kader PMII. Motivasi bagaimana? Motivasi untuk menulis. Kalau saya dulu misalkan, tulislah pikiran dan idemu sebanyak-banyaknya dan buanglah sebanyak-banyak. Karena tidak seluruh ide itu adalah benar, gagasan itu baik, maka untuk menyaring atau memfilter dari gagasan, wawasan, ide itu harus ditulis dan harus disaring sebanyak-banyaknya. Maka konsepnya adalah tulislah sebanyak-banyaknya dan buanglah sebanyak-banyak. Maka nanti dari menulis sebanyak-banyaknya dan membuanglah sebanyak-banyaknya itu akan melahirkan saripati, karya yang terbaik. Nah, menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya, sahabat-sahabati sekalian, saat ini diakui maupun tidak, organisasi mahasiswa sangat minim melahirkan kualitas kader yang luar biasa yang diharapkan oleh para senior-seniornya, yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Kenapa tidak bisa hanya bertumbuh pada satu persoalan, ini persoalan individu, tetapi situasi dan kondisinya, budaya dan tradisinya berubah. Siapa yang merubah? Yang jelas adalah penghuninya. Kalau dulu misalkan budaya tulis menulis di level aktivis itu sangat menjadi persaingan yang luar biasa. Karena di zaman aktivis terdahulu misalkan hanya ada dua kekuatan yang bisa dilihat oleh para senior-seniornya. Pertama adalah memiliki kemampuan intelektual yang dibuktikan dengan pemikiran dan karyanya. Itu sosok aktivis. Artinya wajib menyandang itu, kemampuan intelektual dan juga
memiliki kemampuan menulis karya-karya pemikirannya atau pemikiran-pemikiran dan gagasan. Yang kedua, terkategori seorang aktivis adalah tidak hanya sekedar memiliki pemikiran, memiliki gagasan, memiliki intelektual, pandai menulis ide-idenya, tetapi juga harus dibangun bagaimana melebarkan jaringannya. Kenapa? Karena kita berada pada organisasi pergerakan, tidak pada organisasi non pergerakan. Artinya, berbicara pergerakan di situ ada proses di dalamnya yang terus secara kontinu dilakukan. Maka dua kekuatan itulah harus dipegang oleh seorang aktivis. Punya kemampuan intelektual yang luar biasa, jaringan juga punya. Contoh kecil misalkan, kita mau hidup di Jakarta, tapi tidak punya jaringan, tidak mengenal siapa, tidak tahu siapa, bahkan tidak dikenal oleh siapa-siapa, ya sudahlah, jadi pasukan kuning saja di Jakarta. Atau jadikan limbah ibu kota. Kenapa? Karena itu. Tapi jika jaringan juga tidak menjadi andalan, jika tidak memiliki kekuatan intelektual. Saya sejak awal, misalkan terakhir saya di PMII Kongres di Batam, saya selalu berharap kepada teman-teman aktivis di PMII bahwa jangan lupa menjadi seorang aktivis itu adalah kemampuannya intelektual, daya jualnya di situ. Tidak kemudian hanya sekedar menjadi aktivis. Maka saya selalu juga memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa hidup itu adalah sejarah. Sejarah itu adalah karya. Karya itu hanya dua ketentuan yang bisa dimiliki. Pertama adalah karya, menulis yakni buku, itu akan abadi selamanya sampai anak cucunya. Yang kedua adalah persoalan jasa itu, sejarah itu adalah perjuangan. Tidak bisa tidak memiliki kemampuan untuk menulis, memiliki karya dalam bentuk buku misalnya. Tapi sejarahnya akan selalu dikenal. Misalkan saja, si A itu pada saat jadi ketua cabang itu luar biasa, walaupun tidak punya buku, tapi kader-kadernya akan terus membaca kebaikannya dia menjadi amal jariah. Itu yang harus dijalankan dalam konteks gerakan. Nah, saat ini saya sebagai, ya mohon maaf karena saya kebetulan di media. Saya sejak meninggalkan kongres di Batam langsung ke kantor PBNU di Jakarta menjadi sidang redaksi di majalah Risalah punyanya PBNU pada saat itu Mbak Asin Muzadi. Saya selalu berharap bagaimana teman-teman PMII itu daya menulisnya luar biasa. Dan akhirnya sampai detik ini saya masih ditakdirkan menjadi praktisi media lah ya. Karena masih di media dan sekarang kebetulan di jajaran ketua di Asosiasi Media Cyber Indonesia di pusat. Dan saya tahu betul bagaimana rendahnya aktivis saat ini untuk daya tulisnya, daya diskusinya. Saya di rumah Mas Fauzi juga kebetulan karena juga di pondok ada anak mahasiswa yang ingin belajar filsafat. Ya, setiap minggu sekali ada memang ada 10 orang, tapi setiap minggu mesti ganti orangnya. Jadi memang ada gitu, setiap ini rutin gitu mengaji filsafat gitu. Nanti setiap minggu ganti orang gitu. Tidak ganti hanya koordinatornya saja. Nah, artinya apa? Bahwa tradisi intelektual ini harus kembali dibangkitkan. Harus kembali dibangkitkan, bahwa saya sangat hormat Mas Ahmad Fauzi
sukses menulis. Saya kalau di Malang, karena saya kebetulan salah satu pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat bersama Gusto Filosofi yang sekarang berdiri Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah. Saya bangga berjuang dengan beliau menjalankan filsafat di Malang yang akhirnya sekarang menjadi pesantren, dan para santri banyak yang sudah melahirkan karya-karya buku. Itu baik itu tentang PMBI atau baik pemikiran yang sudah tidak percaya kepada PMBI. ini yang menjadi persoalan gitu. Menjadi persoalan apa? Saya selalu menyampaikan begini, jangan pernah menyalahkan PMII-nya, tapi penghuninya yang harus disalahkan. Nah, ini yang kenapa? Karena tumpuan kita, saya sebenarnya kepingin diskusi ini juga Bung Kristefa itu hadir ya, berbicara soal ideologi. Sepertinya kan satu masa saya membenahi ideologi. Kenapa? Karena pada saat saya kongres di Batam, saya ketua komisi soal NDP. Nah, seperti apa soal ideologisasi, nilai-nilai dasar pergerakan harus seperti apa? Apakah harus kembali dirumuskan, harus seperti apa? Jangan-jangan ideologinya atau rumusannya sudah benar, tapi orangnya yang nggak benar gitu. Nah, ini yang ini gitu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin saya baca di bukunya Mas Ahmad Fauzi ya, sebagai orang pulau. Orang Madura itu kan selalu tambah dan selalu berada di depan. Selalu ada di depan, walaupun juga tidak tahu ya pokoknya di depan. Nah, ini menjadi inspirator bagi kita semua bahwa masing-masing cabang itu punya sejarah masing-masing, punya pendiri masing-masing. Saya selalu ingat teori bagaimana, Mas, saya kadang males mau menulis. Saya kebetulan punya media mulai dari Jawa Pos sampai Kompas, sekarang di Time Indonesia, selalu menawarkan kepada teman-teman PMBI untuk menulis apa yang menjadi gagasan dan idemu, silakan tulis di banyak media, di blogspot misalkan, di blog pribadinya, di ininya lah. Kalau misalkan ke media, silahkan kirim ke media. Sampai detik ini masih 1-2 Mas yang ngirim. Ya, alhamdulillah ada. Ini belum berbicara PMI menuju berbasis digital. Saya di kongres kemarin ngamati, ya biasa aja kita. Nah, belum menjadi rumusan bagaimana PMI digital ke depan. Bagaimana tampilan kader PMI sesuai dengan konteks zaman kekinian. Nah, ini harus menjadi, semoga tertum yang sekarang mampu menakodai PMI lebih baik, lebih berorientasi, lebih berkarakter, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ya di sisi politis saja. Itu otokritik saya lah sebagai bekas PMI. Terus yang begini, Mas, Gus Dur itu caranya bagaimana? Beliau itu ahli dan hobi dalam di PKL, beberapa PKL sering saya sampaikan bahwa sederhana sebenarnya kalau kita mau meneladani Gus Dur. Gus Dur sebelum tidur itu menulis apa yang telah dilakukannya sepanjang hari. Itu yang pertama, cara mengasah daya ingatnya. Yang kedua adalah memang hobi menulis.
Makanya tidak heran kalau sosok Gus Dur ingat ribuan nomor telepon yang sudah tidak ada, beliau ingat. Kenapa? Karena setiap mau tidur beliau menulis dulu. Saya salat subuh ketemu dengan Mas Ahmad Fauzi, lalu saya ngobrol begini, terus menjadi catatan PT. Itu hanya untuk, maka lama kelamaan akan menjadi ini. Nah, saya bangga sekali kalau di PMBI misalkan berkembang, bangkit literasi. Misalkan di Jawa Timur ada koran Kopri, sekarang teman-teman di cabang. Sebelum jauh dari itu, saya menyampaikan ayo kita bangkit, seluruh cabang PMBI di Indonesia harus mengelola secara profesional website yang ada. Bayangkan kalau itu dikelola dengan baik. Saya tidak tahu PB punya apa kagak ya. Jurnalisnya siapa? Misalkan banyak rayon-rayon di daerah di bawah cabang, ada komisariat di situ, ada bidangnya masing-masing. Nah, itu kan dibidik. Maka itu terus menerus dilakukan secara kontinu. Jelas PMBI distribusi kader depan, ditata secara baik, berjalan secara baik, kualitas juga tidak meragukan. Ini yang menjadi harapan. Nah, siapa itu? Sekarang begini, kader juga harus mampu memahami seniornya, seniornya juga harus paham kadernya. Ada sinergitas yang jelas, saling support antara satu dengan yang lain. Tidak kemudian ada miss ya yang tidak jelas. Ini kader juga. Nah, disitulah yang saya maksudkan tadi, bahwa ada etika gerakan yang harus dijadikan acuan pertama dalam konteks kita ber-PMBI. Kenapa? Karena misalkan begini, Mas Fauzan Alfas itu adalah senior Mas kita, gitu, Mas Ahmad Fauzi. Sebagus apapun buku yang ditulis oleh Mas Ahmad Fauzi, tidak mungkin mengalahkan Mas Fauzan Alfas sebagai seniornya. Kenapa? Karena lebih dulu tahu soal bagaimana gejolak gerakan, pemikiran, dan perjalanan hidup. Nah, nggak bisa, sinergitas yang harus jalan. Nah, itu realitas yang ada, yang harus dibangun oleh teman-teman PMBI. Mari bersama-sama kedepankan kualitas. Caranya sederhana, Mas. Sekarang coba kita meneliti. Ini kan fenomena yang cukup disayangkan, tidak hanya di PMBI, tapi organisasi gerakan secara keseluruhan. Mahasiswa saat ini sudah tidak lagi cinta terhadap buku, apalagi membacanya. Membeli saja tidak suka, apalagi membacanya. Ya. Kenapa? Misalkan saya sebagai orang media pernah kalau di Malang itu di Wilis, itu buku-buku palsu, buku kopi gitu, bukan orinya, palsu. Jadi yang awalnya harganya 100 misalkan, di Wilis itu bisa 15.000, bisa 10.000. Itu Mas, nggak ada yang beli. Sampai yang jualan itu menyampaikan sepi, Mas. Beda dengan dulu mahasiswa sebanyak itu cinta terhadap buku. Tapi sekarang itu walaupun mahasiswa membeludak, misalkan ambil contoh di Malang saja, sepi Mas buku sekarang. Apalagi di Gramedia, misalkan di Toga Mas yang harganya paling murah itu 50 ke atas. Nah, ini apa? Lalu saya jawab, misalkan juga ya dalam beberapa diskusi, apa karena ada PDF ya? Atau karena ada Mbah Google sebagai Tuhan kedua, sebagai rujukan teman-teman mahasiswa? Karena sedikit-sedikit ke Mbah Google, sedikit-sedikit ke Mbah Google. Tetapi kalau misalkan
kategori membaca hanya beda platform saja, kenapa kualitas mahasiswa, kualitas aktivis saat ini terkategori rendah? Saya setuju seperti yang disampaikan, sangat setuju saya disampaikan oleh Mas Ahmad Fauzi tadi, bahwa Bung Kristefa misalkan, ayo teman-teman gerakan bangkit sesuai dengan kemampuan. Bagaimana senior-seniornya dulu, misalkan yang di kedokteran silahkan menjadi pelopor di sektor kedokteran. Di sektor digital misalkan teknologi menjadi pelopor dan menjadi orang pakar ahli di bidang itu. Tetapi berbicara persoalan ideologi, berbicara persoalan gerakan, jelas berada di naungan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah sekarang, karena kegelisahan itu dulu Mas, pada saat saya menjabat di cabang, kegelisahan itu sudah dulu. PMI itu sangat langka menemukan kader di sektor eksak atau teknologi, apalagi di kedokteran. Nah ini kegelisahan, maka kita harus beramai-ramai misalkan turun. Nah saat ini yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum kita berbicara persoalan distribusi kader, maka kita harus bagaimana mengkualitaskan kader. Saya juga misalkan begini, ya, saya di beberapa pertemuan di PMBI juga sering mengatakan bahwa pengurus rayon itu sudah waktunya untuk ngisi PKD. Bahkan pengurus cabang jangan mau kalau disuruh ngisi Mapaba sama PKD, nggak level. Cukup dikasih ke ketua komisariat. Tetapi pengurus juga harus sudah di luar kepala, apa minhajul fikr, apa semuanya, NDP dan lain sebagainya. Nah kita harus mampu memanfaatkan ini semua karena kita sudah diberikan waktu, diberikan peluang untuk menjadi aktivis di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah mari, saya selalu mengajak terutama Mas Fauzi, misalkan kalau ke depan kita akan menuju PMBI digital misalkan, atau PMBI literasi dan lain sebagainya, ayo kita bersama-sama misalkan PMBI menulis, ya, komunitas PMBI menulis, atau ayo kita. Saya pernah merancang begini Mas, kebetulan saya ini maaf ya cerita aja di internal di Time Indonesia itu ada rubrik Copy Time. Nah itu sudah melahirkan 3 buku dari penulis. Jadi setiap hari menulis, setiap minggu menulis. Saya akan wadahi menjadi buku. Alhamdulillah sudah terbit. Andai kata sekarang di Jawa Timur ini ada berapa cabang, kita berbicara Jawa Timur misalnya, atau di Indonesia, satu saja, satu kader, satu tulisan, 1 bulan jadi itu buku. Ambil saja 200 kader PMI, 1 orang misalkan 20 halaman, berbicara soal gagasannya sendiri apa saja. Dia komodir menjadi satu, apa gagasannya, pandangannya soal PMI. Kumpulkan saja, sudah jadi buku, 1 bulan jadi. Nah ini untuk membangun budaya menulis, ya, budaya menulis. Ini belum berbicara persoalan bergerak kritis, paradigma kritis transformatif. Kalau ini masih laku. Gitu. Kritis transformatif mana? Saya begini, nggak tahu, semoga saja di Sumeneb masih jalan lah jiwa kritisnya. Gitu. Ya. Siap. Karena saya orang pulau gitu. Saya dulu mimpin demo juga di Sumeneb dan saya robohkan pintu dewan itu. Ya dulu. Itu saya bawa keranda, saya
saya robohkan karena tidak bisa masuk, paksa ya harus kriminal dikit lah. Saya robohkan hewan itu. Tapi itu dulu. Nah, apalagi bicara soal lokal ya, saya karena ini adalah forum nasional yang bisa diikuti oleh kader-kader PMI di banyak daerah, menulislah. Karena tidak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah dicatat oleh sejarah di PMI kalau tidak pernah punya karya. Ya agak ini kalau saya semangat kalau saya PMI ini. Sedikit kecewa juga sedikit mangkok. Nah, ini ayo kita menulis. Sebelum menulis kita harus membaca dulu. Baca dulu. Kalau mau cita-cita ingin menjadi penulis tapi tidak baca ya. Itu ya. Mungkin itu Mas. Yang Mbak moderator itu. Terima kasih. Nanti kalau ada diskusi kita bicarakan baik-baik yang santai. Terima kasih. Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak moderator, mohon izin. Halo? Ya Bung, gimana? Sorry, dia di Palembang ini hujan deras dan Oh, mati iya. lampu Mbak Mayang itu. Gimana? Ya, sinyalnya Ma- lagi nggak ada Mas Fauzan masih aktif ini ya? Nah, itu dia. Maksudku juga begitu. Saya ingin beliau menyapa kita. Jadi begini, sebelum beliau menyapa, jadi permohon maaf dan juga terima kasih. Sedikit saya ceritakan ya. Dulu tepat setelah saya lolos nominator penulis se-Indonesia itu di SKK Ma'arif Jakarta, saya dari Jakarta itu langsung ke Malang menemui Mas Alfas itu. Jadi saya sudah mengkonsumsi bukunya beliau dan memang ada beberapa yang juga menguat tentang buku itu. Dan setelah banyak diskusi dengan Mas Fauzan dan arahan dan seterusnya, akhirnya saya pulang ke Sumeneb dan alhamdulillah sudah jadi karyanya. Dan kemarin juga sempat ingin minta prolog ya dengan Mas Alfas karena mungkin karena ada halangan sehingga untuk prolog ada beberapa tokoh alumni PMI Sumeneb begitu. Itu mungkin sebelum Mas Alfas karena saya sungkan sama beliau gitu. Terima kasih Mbak moderator. Mbak Amzam, sudah. Ya. Ah. Oke, siap. Ah. Oke, sahabat-sahabat, mohon maaf karena memang Mbak Mayang terkendala sinyal. Ya, karena memang beliau juga bukan berasal dari Malang, kita tidak berasal dari cabang yang sama, dia dari Palembang. Konfirmasi kalau ada kendala. Sementara mungkin saya ambil alih. Mungkin Mas Fauzan Alfas kalau memang masih bergabung, saya barusan WA ke beliau tapi sepertinya belum terbaca. Mungkin ini Mas bisa turut menyapa kalau memang masih bergabung di sini, turut menyapa sahabat-sahabat. Mohon waktunya. Oke. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya merasa senang sekali setiap saat ada acara PMI, apakah itu di tingkat rayon sampai PD, saya hampir selalu ikut kalau boleh ikut. Ini kebetulan saya tadi dikirimi oleh Mbak Zamzam, saya bersemangat sekali. Saya sangat banyak berharap
sebetulnya kepada teman-teman, barangkali ada senior yang mau bergabung tapi ternyata tidak banyak. Tapi alhamdulillah ada Mas Yatim tadi. Saya sebetulnya kepengen kenal beliau tuh lama sekali. Saya Tapi kepingin sampai lihat sekarang belum fotonya senior. tersampaikan. Buka lah kameranya senior. Iya. Ya. Sebentar Mas, sebentar. Kalau dibuka saya mau buka juga. Ya. Terima kasih Mas. Mas, kenalkan saya Fauzan Mas Yatim. Kalau teman-teman yang lain relatif kenal yang mau kenal. Jadi termasuk tadi Mas Fauzi, saya mohon maaf sebelumnya karena beliau memang pernah berdiskusi dengan saya, baik secara langsung maupun online. Saya minta maaf sekali lagi, belum sempat sebetulnya. Di samping saya sebetulnya saya harus jujur mengatakan saya ini bukan penulis Mas Yatim, hanya nekat nulis buku. Karena nunggu yang pintar nulis, gak nulis-nulis. Jadi kalau saya menulis buku sejarah itu sebetulnya itu bukan karya penulis. saya malu sebetulnya Mas Yatim gitu. Tapi karena tidak ada yang menulis, saya nekat aja tulis. Makanya sahabat-sahabat sekalian, saya sangat berharap itu ada yang meneruskan buku itu. Buku itu hanya sampai 97 Mas. Sampai zamannya Mas Muhaimin Iskandar. Iya. Jadi mulai berdiri sampai Mas Muhaimin. Setelah itu kan sebetulnya PMI ada perubahan yang sangat signifikan, bahwa munculnya paradigma kritis itu mulai 97 itu kan. Ya. Dan itu perubahan gerakannya sangat berbeda dari mulai berdiri sampai tahun itu. Dan ini belum ditulis Mas, belum ditulis. Jadi saya menantang teman-teman yang lain yang masih aktif terutama untuk meneruskan itu. Jadi tadi ada banyak keluhan yang disampaikan oleh Mas Yatim ini keluhan, bukan keluhan jenengan Mas, keluhan se-Indonesia. Jadi PMI dan saya menyadari betul itu karena memang ilernya seniornya begitu. Jadi ketularan ilernya seniornya sampai ke juniornya sama. Karena di PMI ternyata itu tidak diajarkan menulis, diajarkan ngomong. Jadi supaya berani ngomong, pintar ngomong di depan umum, bisanya ngomong. Saya selalu kalau ketemu teman-teman menantang, coba deh yang kamu 2 hari ngomong itu tulis 1 lembar aja. Tulis lembar aja. Karena PMI itu sangat lihai kalau ngomong, walaupun rotok ngawur. Jadi buktinya adalah kalau misalnya ada diskusi atau ada RTK atau apa Mas, sampean coba perhatikan. Betul. Mereka selalu instruksi mau ngomong semua, akan rebutan ngomong. Kalau nggak dikasih ngomong ngamuk. Itu hasil didikan kita itu. jangan. Nah, saya curiga Mas Yatim ini didikan PMI enggak gitu. Saya curiga, jangan-jangan bukan didikan PMI loh, pintar nulis kok. Di PMI enggak pernah mendidik menulis. Nah, kalau Sam-Sam ini kayaknya kadernya Mas Yatim, bukan kadernya PMI. Nah, ini kita harus jujur. Harus jujur. Serius. Jadi walaupun sebetulnya muassisnya PMI itu semua wartawan, Mas. Semua penulis kan? Ya. Mahbub. Ya. Khalid Mawardi itu ternyata pernah menempuh jenjang pendidikan S2 di Amerika, itu jurnalistik loh, walaupun tidak sampai selesai. Betul. Semua penulis kan itu. Lah kenapa ini gak nurun gitu? Nah, karena memang menurut sejarahnya Mas Yatim itu setelah periode kedua itu Mas Zamroni itu sama sekali nggak punya tulisan, sak lembar gak nulis. Tapi beliau itu aktivis tulen, demonstran tulen. Jadi di PMI itu pilihannya sebetulnya ada 2. Sampai mau jadi pelaku sejarah kayak Zamroni itu atau menulis sejarah, bisa enggak? Nah, ternyata yang banyak yang ditiru itu demonstrasinya sekarang.
Oh, lho wong ulang tahun lho demonstrasi. Jadi di Kota Malang, bukan di kabupaten itu, ada komisariat, Mas, yang itu salah satu program kerjanya demonstrasi. Kira-kira menurut Mas Hatim itu masuk akal enggak? Jadi program kerjanya, salah satu program kerjanya demonstrasi. Tak tanya, demo apa Mas? Engkau Mas, tergantung itu. Kita nanti, temanya nanti. Yang penting demo. Lah ini. jadi itu Mas. Termasuk yang saya singgung tadi. PMI itu sebetulnya lebih tertarik ke politik. Iya kan Mas ya? Lek ngomong politik ya Allah, semangat sekali dan salah semua. Sing duwe negara gak salah. Sing mendirikan negara itu tadi salah lek PMI. Sing ngomong politik. Tapi memang Mas. Tapi memang kalau lihat dari sejarahnya, memang PMI ini didirikan untuk kepentingan politik, Mas. Iya kan? Jadi PMI itu didirikan untuk kepentingan politik. PMI itu didirikan untuk membantu partai NU, iya kan? Iya. Karena waktu itu NU sangat prihatin, begitu masuk ke Senayan dan diminta untuk menjadi anggota parlemen, itu tidak ada orangnya yang pantas untuk menjadi menteri misalnya. Mungkin Mas Yatim pernah baca sejarah kan, itu pernah kesulitan mencari orang yang mau jadikan menteri, terpaksa meng-NU-kan orang supaya dia bisa jadi menteri. Dan itu terjadi saat ini. Itu jadi keprihatinan PMI, makanya dibentuk PMI. Jadi nggak daki-daki sebetulnya. Kalau saya tulis lucu itu Mas, saya tulisan lucu-lucu dok di PMI itu. Aja nih. Kemudian saya sebetulnya sangat respect dengan siapapun teman-teman yang suka menulis. Jadi Mas Fauzi ini walaupun mungkin masih di tingkat lokal di Sumeneb, itu sudah karya yang sangat bagus menurut saya, Mas. Karena apa? Karena kita kalau mau jujur, di semua cabang besar, saya tanyakan, di semua cabang-cabang besar seluruh Indonesia, itu belum banyak yang punya sejarahnya sendiri loh. Setahu saya hanya DKI. DKI itu aja udah awal-awal ditulis, sampai sekarang belum. UNER ada. UNER itu pun masih sepenggal-sepenggal. Malang sendiri, kota Malang belum punya, walaupun dia merasa tua. Ya hanya tua orang aja, belum punya, belum ditulis. Termasuk Kabupaten Malang jelas nggak punya. Sampean tuturi Mas iku Mas. Jam iku. Dadi wartawan kayak iso nulis. Jadi ini karya bagus menurut saya gitu. Dan itu muncul dari Sumeneb. Walaupun saya nggak bisa ngomong Mas, saya dalam rangka ngomong ini dalam rangka tidak mengomentari bukunya Mas Fauzi loh, daftar isinya karo kok usul komentar. Jadi banyak keluhan-keluhan yang memang di PMI itu belum dilakukan. Jadi kekhawatiran Mas Yatim itu nanti ada sangat mungkin terjadi. Jangan-jangan PMI ke depan ini tidak ada gunanya. Karena apa? Posisi sekarang PMI itu misalnya sistem pelatihan, Mas. Apakah sudah relevan dengan keadaan sekarang? Sesuai enggak? Maka jangan heran, saya selalu ngomong dengan teman-teman, jangan heran kalau ada senior yang pinter, berhasil, tidak ngopeni sama adik-adiknya. Kenapa? Karena dia merasa tidak dipinterkan oleh PMI. Mas. Dia merasa pinter sendiri. Contohnya, nah, kalau Mas Yatim ini masih ngopeni adik-adik, itu anugerah sangat besar bagi PMI. Karena beliau ini tidak dipinterkan PMI. Kok jujur aja. Lebih pinter sendiri beliau di dunia di jurnalistik. Coba belajar di mana coba di PMI? Enggak, beliau pintar sendiri. Iya kan, loh. Ternyata kita banyak Mas punya senior yang kayak gitu. Nah kalau ada senior yang pintar, sukses masih ngopeni, ini anugerah.
Dan kalau enggak, jangan protes. Ya, PMI enggak pernah minterkan orang. Artinya apa? Sistem pelatihannya itu sudah relevan enggak? Sudah bisa minterkan orang enggak? Wong buktinya di lapangan kita itu selalu menemukan bahwa sistem ini sudah enggak relevan. Begitu tak tanya, kamu sudah baca enggak sistem pelatihan? Belum. Loh, belum baca kok enggak relevan. Dan itu termasuk kader sampean loh, Mas. Banyak yang ngomong itu. Jadi maaf saya tidak runut ngomong. Jadi karena saya nggak bisa runut di PMI. Soalnya ya sukanya lucu PMI itu, Mas. Jadi saya sekarang ini jadi mainan lucu aja gitu. Jadi kayak ngomong lu wincip kok nulis gak iso gitu. Sing lu wincip kok tulisan sak lembar gak iso, Mas. Terus jam-jam kok kudu nulis nanti. Wis Mas, aku sak ngono sik ae engko tak ngrungokno ae diskusi lebih lanjut ya. Oke. Jam-jam tak kembalikan. Aduh, ampun pokoknya. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat. Itu tadi salah satu senior kita yang ya senior secara struktural mungkin ya, atau secara kelembagaan, tetapi kalau secara ideologi mungkin belum, karena beliau sendiri juga sudah menyatakan kalau beliau begitu juga tidak karena di PMI, kira-kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, untuk yang mungkin di luar waktu Indonesia Barat, selamat berbuka ya, karena tadi sudah beberapa konfirmasi, ada beberapa sahabat di Ambon kalau nggak salah itu sudah menyampaikan kalau mereka sudah berbuka puasa. Oke, mungkin sementara memang masih saya ambil alih, mungkin sahabat Fauzi, atau mungkin, ini karena sudah jam sesi tanya jawab ya. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan langsung saya buka mute-nya. Oke, ini ada sahabat Riwin. Halo, sahabat Riwin. Baik, silakan sahabat Riwin. Kalau memang tidak diketikkan di room chat, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin moderator, boleh bertanya? Siap, Moderator. ini dengan... Ya. Halo, siap? Halo? Siap, halo? Halo. Ya, ini saya dengan Ahmad dari PCPMI Kepulauan Sula dari Makassar. Ya. Ya, jadi sebelumnya yang saya hormati narasumber yang kemudian luar biasa tadi disampaikan, yang mengikutinya beberapa terutama penulis buku sejarah PMI Mas Fauzan Alfas. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang kemudian didolakan di PMI, terutama di PCPMI Kepulauan Sula, dan kemudian penulis sejarah gerakan mahasiswa yang diseminarkan ini dalam bukunya Mas Aki Fauzi. Salam hormat. Baik, salam. Mungkin siap. Mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya, mungkin saya ingin bertanya saja, terutama gerakan mahasiswa saat ini itu terkooptasi dengan agenda-agenda kepentingan politik gitu. Jadi bagaimana membaca situasi kondisi saat ini dengan gerakan mahasiswa saat ini tidak kembali lagi gitu. Karena sebagian besar terutama di jajaran pengurus cabang, baik itu pengurus cabang Kepulauan Sula maupun di pengurus koordinator cabang Maluku Utara, itu banyak alumni kemudian sengaja untuk memberikan satu satu kepentingan yang itu membuat satu kadernya itu terbengkalai dalam hal kaderisasi. Jadi kira-kira bagaimana pandangan selaku penulis
sejarah PMII, terutama senior-senior yang kemudian memberikan pada sore hari ini. Jadi bagaimana kita memulai untuk cara pandang tersebut, apa kita mengikuti cara pandang alumni ataukah kita di posisi mana sebagai PMII, sebagai gerakan mahasiswa. Ya, itu mungkin dapat saya tanyakan. Dari Kepulauan Kembali Sula, Maluku Utara. Siap, terima kasih banyak Mas Ahmad. Nanti saya tampung dulu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini dari sahabat Adian Syah, itu yang disampaikan di room chat, saya bacakan. Assalamualaikum, izin moderator bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Adian Syah dari Rayon Syariah Komisariat Win Jambi, PMI Cabang Kota Jambi. Salam hormat untuk sahabat Fauzi selaku penulis Kapak Kilas PMI dan moderator yang sangat luar biasa, dan sahabat Koran Kopi yang telah membuat forum diskusi sahabat-sahabat PMI dari Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat PMI seluruh Indonesia, semoga ada sedulurnya. Bagaimana? Oh, ini pertanyaannya. Bagaimana upaya-upaya kader PMI agar mampu mencintai dalam menulis dan menghadirkan karya-karya dalam dunia literasi? Baik, mungkin sementara karena memang pertanyaan masih ada 2, saya batasi hanya 3 saja, atau mungkin ada yang mau buka mute-nya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, halo, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Halo, Baik, Mas Ruro, baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Binti Masuro. Saya dari Komisariat Unum Blitar. Terima kasih atas waktunya. Begini sahabat, untuk di PMII yang berada di Blitar Raya, untuk mengenai sejarahnya itu masih kader-kader seperti saya dan sahabat-sahabat saya untuk lebih mencintai dunia literasi, dan mereka menghasilkan sebuah karya untuk nantinya akan dinikmati oleh kader-kader yang di bawah kami. Soalnya biasanya kalau sudah menjadi IKA, sejarahnya itu, prosesnya itu, berkiprahnya itu bagaimana, itu akan menghilang seperti itu. Soalnya kita biasanya mengaca itu dari seorang senior. Nah, jika seorang senior nanti kiprahnya itu sudah tidak ada jejaknya, bagaimana untuk kader yang masih berproses ini untuk semangat supaya menjadi seperti mereka semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara untuk pertemuan kali ini memang saya batasi hanya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama datang dari Mas Ahmad dari Kepulauan Sula. Kemudian kita sebagai kader ini harus bagaimana untuk memulai melakukan pergerakan atau beraktivitas di PMI kira-kira. Apakah perlu kita menggunakan cara pandang alumni atau kita seharusnya berada di posisi mana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari room chat itu tadi, bagaimana upaya-upaya kader PMI agar mampu mencintai dalam menulis dan menghadirkan karya-karya dalam dunia literasi. Kemudian yang terakhir ada dari sahabat Binti dari UNU Blitar, Jawa Timur, yang menyampaikan bagaimana tips, mungkin ya, lebih kepada tips agar bisa menuliskan sejarah di internal, terutama di Blitar. Mungkin nanti Mas Ahmad Fauzi bisa berbagi tips bagaimana sih awalnya bisa sampai lahir buku yang itu berbicara sejarah
PMII internal, kira-kira begitu. Mungkin yang pertama dari 3 pertanyaan ini langsung dijawab dulu oleh sahabat Ahmad Fauzi, yang mungkin nanti dilanjut oleh sahabat Yatimul Ainun, dan yang terakhir kayaknya Mas Fauzan Alfas ini akan menarik Ya. menjawab pertanyaan bagaimana mencintai dunia literasi. Silakan Mas Fauzi. Oke. Mohon izin Mas Fauzan Alfas dengan juga senior yang lain ini. Pertama misalkan tentang gerakan mahasiswa gitu ya. Memang hari ini secara de facto bahwa gerakan kita baik itu PMII atau secara keseluruhan organisasi ekstraparlementer itu cenderung bahwa ini ada kepentingan kolektif gitu, entah kepentingan elit politik ataupun orang tertentu gitu. Malah sehingga yang menjadi gerakan atau yang menjadi orientasi gerakan itu bukan seolah-olah masyarakat yang menjadi garda terdepan gitu. Nah, yang jelas bahwa ngomong soal gerakan gitu loh, apakah harus berpaku pada senioritas ataupun kepada tertentu? Saya pikir bahwa teman-teman juga harus peka mana isu-isu yang sifatnya elitis, mana isu populis gitu. Karena ketika melihat isu elitis, ini cenderung kebijakan dan ada keuntungan nih, yang kita kadang tidak tahu. Gitu. Nah, ketika populis, maka ini secara komunal gitu, bahwa memang masyarakat kita ini butuh bahwa nanti PMI hadir untuk menjawab tantangan itu gitu. Menjawab kemaslahatan itu. Istilahnya kalau kita kan membela Kang Mustad Afin gitu loh. Nah, itu tentang gerakan. Yang jelas nanti mohon pencerahannya juga akan ditambahi oleh senior-senior yang lain. Yang jelas bagi saya untuk ngomong gerakan ke depan gitu atau hari ini kita harus bisa membedakan antara mana isu populis dan mana isu elitis gitu. Biar kita tidak Halo? Halo Mbak Azam? Halo? Halo, sahabat Fauzi. Iya. Ini sudah habis waktunya ini. Karena Halo? Halo? Sahabat Fauzi, mute-nya. Oh iya. Oke. Maaf. Terus yang poin 2 adalah upaya literasi gitu. Benar juga disampaikan oleh Gus Dur, oleh founder Teams gerakan itu memang sederhana sebenarnya literasi ini. Karena memang kalau sudah teman-teman cenderung sudah sehari saja tidak pernah baca buku gitu, ini seakan-akan menjadi kebutuhan primer, kayak orang makan istilahnya. Kan kalau Gus Dur kalau sudah sebelum tidur pasti dia mengingat kembali gitu. Nah, ini penting gitu. Selain itu juga mungkin support system salah satunya. Entah itu baik secara rayon ataupun komisariat hingga ke atas itu. Dan yang terakhir gitu, saya singkat saja biar lebih banyak yang senior yang lain ini. Terus yang tips sejarah ya. Jadi setelah buku ini hadir di Sumenep, saya punya niatan begini gitu, bahwa ada penulisan sejarah secara kolektif. Apa artinya kolektif itu? Tingkatan rayon, tingkatan komisariat itu ditulis gitu. Jadi pertama gitu loh, kita jangan terlalu terpaku bahwa kayak metode sejarahnya Kontrowijoyo dari mulai pendataan, kemudian kritik, kemudian interpretasi hingga ke penulisan gitu. Jangan ke teori dulu. Tapi yang jelas bahwa teman-teman hari ini contoh sederhananya rayon misalkan ya. Rayon itu kapan berdiri gitu. Temui pendirinya, kita wawancara gitu. Kita translate, tulis aja sederhana gitu loh. Sesederhana itu gitu. Saya berpikir ke sana tentang sejarah. Karena nanti saya pikir untuk kesempurnaan akan disempurnakan ketika ada kader yang memang memiliki kompetensi terhadap penulisan. Yang jelas hari ini kalau Mas Fauzan Alfas itu kan sebenarnya sudah nekat gitu loh. Saya lebih dari nekat gitu karena memang tidak punya karya yang memang nasional, kemudian hanya karena memang arahannya Mas Fauzan Alfas ini untuk sejarah gitu. Yang jelas kalau bicara soal penulis di Kabupaten Sumenep misalkan ya
banyak dan luar biasa gitu. Cuman yang nekat untuk nulis sejarah PMI Sumeneb ya barangkali hanya kebetulan dan saya gitu. Tapi yang jelas teman-teman untuk sejarah saya pikir sederhana saja, kayak misalkan yang Bojonegoro itu. Bojonegoro kemarin pernah menuliskan jejak ya PMI Bojonegoro. Di situ agak normatif sih, tapi dalam kategori sejarah dalam metodenya Kontojoyo masih belum nyampe. Tapi yang jelas sudah ada simpul-simpul mantan-mantan ketua cabang, kemudian aktivitas wawancara ditulis gitu. Itu sudah luar biasa daripada tidak sama sekali. Oke, mungkin hanya itu Mbak Amzan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa langsung disambung dijawab oleh pembanding Mas Yatimul Ainun dari 3 pertanyaan sahabat-sahabat tadi. Ini sampai Tarawih ini nggak apa-apa. Sangat kalau ada Mas Fauzan Alfas. Aduh. Begini, ya, saya ambil dari bawah saja dulu. Nomor 3 dari Uno Blitar. Belum ada sejarah. Ini malah yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda bukan hanya sebagai penulis sejarah, tetapi Anda akan menjadi pencipta dan pelaku sejarah. Itu bukan kelemahan, itu keuntungan Anda. Jangan malah bingung, bingung di tengah kebingungan yang tidak jelas. Nah, kalau Anda tidak punya sejarah, maka saatnya Anda buat sejarah. Lebih berharga daripada hanya sekedar penulis sejarah. Tapi pelaku sejarah dan langsung dicatat sejarahnya. Bahwa sahabat-sahabati di Blitar Raya itu saat ini 2021 itu mencetak sejarah. Dia yang memulai berdirinya dan berkembangnya PMII di bumi Soekarno, bumi Bung Karno kan gitu. Luar biasa kan? Apalagi Merah sudah kalah di kandang sendiri kemarin kan? Ini politik ini Mas. Begitu juga Sumeneb itu. Sumeneb malah keok di kandang sendiri gitu. Jadi kalau di Blitar itu Merah keok di kandang sendiri, kalau di Sumeneb hijau yang keok di kandang sendiri. Merah. Ini kalau politik aja selingan. Jadi begitu Mbak. Jadi ini saya khawatir ini pada pertemuan kali ini, bedah buku kali ini gara-gara senior Mas Fauzan Alfas ini bahwa PMII hanya besar ngomongnya suruh nulis tidak tahu. Ya, ini jangan-jangan takut yang mau nanya. Ini juga jadi begitu Mbak. Itu yang pertama, yang terakhir ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu soal upaya kader supaya cinta terhadap literasi. Sekarang begini, saya melanglang buana perjalanan di media online itu, saya 3 kali ke kantor Google berbicara persoalan digitalisasi. Budaya kita, budaya menulis kita bukan hanya budaya menulis, tapi budaya baca kita itu sangat rendah. Jadi tren konten di dunia digital itu ada 3 tahap yang menjadi tren. Pertama adalah tren video. Orang sudah tidak lagi suka membaca, tapi suka melihat, nonton, mendengar. Baru setelah itu ada grafis. Melihatnya saja. Baru setelah itu yang ketiga adalah teks, membaca. Maka media digital saat ini ada 3 versi yang akan dikembangkan ke depannya. Ini untuk pembaca. Silahkan baca sendiri teks itu yang dihadirkan oleh media. Ada yang membacakan berupa video atau bentuk video. Ada yang sesuai dengan seleranya.
ada yang membacakan secara otomatis. Ini sedang dirancang oleh media. Kenapa? Karena begitu manjanya para pembaca di Indonesia gitu. Apalagi Mas Fauzan, sekarang netizen di Indonesia ini, di Asia Tenggara ini terburuk dan terjelek moral dan akhlaknya itulah netizen Indonesia. Itu yang memalukan gitu. Ini si Asia Tenggara, bayangkan. Si Asia Tenggara termasuk netizen yang tidak bermoral. Ini menyakitkan gitu. Nah, siapa yang mampu memperbaiki moral itu di dunia maya? Saya tidak berbicara di dunia nyata. Nah, ini harus teman-teman pergerakan. Ya, literasi itu dibangun dari rayon. Sekarang begini, nyambung ke pertanyaan yang kedua. PMI itu tidak pernah dilahirkan bukan organisasi politik. PMI itu lahir karena untuk organisasi kader. Ya, jangan salah menafsiri PMI. PMI itu lahir untuk organisasi kader. Tidak mencetak politis. Tetapi kader yang ada di PMI itu anggota atau siapapun mahasiswa yang ada di PMI itu adalah bagaimana dicetak menjadi kader yang berkualitas. Di sektor apa? Dua hal. Di sektor ideologi dan di sektor pemikiran. Ini sebagai otokritik juga kepada para senior yang di politik praktis. Ayolah jangan giring-giring PMI ke dunia mereka. Jangan bawa PMI itu ke ranah politik. Kader-kader PMI disuruh bawa tas para seniornya yang di politik. Itu protes saya, Mas Fauzan. Biarlah anak PMI itu berkarya dulu secara mandiri, memiliki kemampuan intelektual yang berkualitas. Biar kita tidak bingung jadi seniornya. Kalau seniornya itu ada peluang, ini cara memilihnya susah. Saya butuh wartawan misalkan, saya butuh penulis, agak ada sama sekali yang mau dipilih, karena tidak ada. Ini musibah. Nah, karena Mas Fauzan begitu kerasnya begitu, saya lebih keras juga. Saya malah lebih semangat gitu loh. Ini itu soal ini ya, soal PMI. Mari kembalikan pada ini. Nah, Mas Fauzi, saya lebih sepakat begitu. Memang. Rayon, kalau kita mau berkarya, ahli di bidang literasi. Sederhana saja cara untuk mendapatkan. Ya. Saya dulu, Mas Fauzan, senior, diundang ke PKC Jawa Timur. Saya sedikit marah-marah juga soal literasi media digital ya. Gimana kita mau, sekarang sudah harus menguasai dunia digital. Harus melakukan pemenuhan di jejak digital secara baik dan benar. Bagaimana saya mau tanya soal PMI Sumeneb, nyari di Google misalkan, nggak ada beritanya sama sekali, jejak digitalnya nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kader yang menulis soal PMI Sumeneb. Soal tokoh-tokoh yang ada di daerahnya masing-masing. Nggak ada. Maka, mohon maaf ya, adik-adik sahabat-sahabat sekalian, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lowongan pekerjaan sudah tidak dibuka lagi. Tetapi perusahaan-perusahaan kelas internasional, perusahaan-perusahaan kelas nasional akan mencari jejak digital sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Saya butuh orang tahfidzul Quran, cukup klik di YouTube, sudah banyak yang muncul. Tidak usah buka, telah dibuka lowongan pekerjaan, butuh ahli komputer, ke depan tidak akan ada. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Maka kalau misalkan senior,
Fauzan tadi nyampaikan, benar nggak sudah proses kaderisasinya gitu. Lah saya begini, Mas Senior, saya tidak mau memang. Saya deklarasi kemana-mana, jangan pernah ngundang saya untuk apa-apa. Apalagi PKD, saya mau kalau diundang PKR. Kenapa? Karena kalau saya mau diundang apa-apa dan mau diundang PKD, saya membunuh kader. Kenapa? Karena seharusnya forum itu diisi oleh ketua komisariat, diisi oleh ketua rayon. Jangan sampai melecehkan ketua cabang disuruh ngisi mapaba. Tapi bagi ketua cabang yang tidak paham, mau saja sih buka mapaba. Karena kelasnya memang di situ. Ini marwah gerakan, marwah intelektual, bukan pada persoalan kesombongan, keilmuan. Tetapi tatanan ini penting untuk ditata. Belum berbicara distribusi kader ya. Yang semuanya seperti arus magnet di partai, salah satu partai politik, semuanya masuk ke situ. Ke pusaran itu. Habis sudah. Pusinglah kita. Kapan kita berbicara? Kader kita di mana di perguruan tinggi? Kader kita di mana di Bulog? Kader kita di mana di Menristek Dikti misalkan? Kader kita di mana? Semuanya numpuk di pendamping desa. Beneran. Makanya saya senior kadang-kadang menemukan gimana ya kalau PMBI aksi itu kok tidak HL di media gitu. Karena nggak ada seniornya, hanya 1-2 di media. Gimana mau merebut soal setting media dan lain sebagainya. Nah ini saya hanya kilasan sejarah ya, kilasan sejarah bahwa begitu parahnya kondisi pergerakan saat ini dengan kondisi yang ada gitu. Nah ini yang apalagi kita berbicara kongres kemarin itu, waduh, di antara kader itu ada yang itu repot. Saya hanya pengamat ya, Itu mungkin soal literasi saya menarik ya, supaya itu yang begini persoalan gerakan politik. Gerakan politik begini Mas, saya ayolah kita PMBI itu kembali kepada gerakan kebangsaan, gerakan intelektual. Kalaupun berada di gerakan politik, tapi gerakan politik kebangsaan, jangan gerakan politik praktis. Jangan niru-niru partai politik. Saya selalu menyampaikan begini bahwa kepada kader itu, kau punya sejarah sendiri, jangan meniru sejarah seniormu. Makanya Gus Dur itu selalu menyampaikan pada saat saya hadir bedah bukunya Cak Imin di Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Dhani pada saat itu, beliau menyampaikan begitu. Saya lebih kagum kepada orang yang bukan mengidolakan saya, bukan kagum kepada saya, tetapi kagum bagaimana menjadi saya. Jadi jangan idolakan Gus Dur, tapi idolakan bagaimana proses mau menjadi Gus Dur. Kalau Gus Dur ahli baca, Gus Dur ahli nulis, ayo kita belajar menulis. Saya tidak seperti Mas Fauzan Alfas misalkan, kalaupun saya punya 3 buku. Saya memang lebih cerdas beliaunya lah. Tapi senior, namanya senior, nggak bisa mengalahkan. Junior kan tidak bisa melawan. Alhamdulillah saya masih berada pada. Saya ingin membuktikan bahwa kader PMBI, walaupun saya kadang juga diakui, saya nggak tahu ya apa diakui saya menjadi senior PMBI. Kalau di Kabupaten Malang saya kan nggak diakui sebagai kader. Diundang. Alumni PMBI ya, yang gitu ya. Ya mungkin karena saya mungkin Probolinggo. Nah, alhamdulillah kalau misalkan ada komunitas menulis, saya selaku pimpinan media sangat menampung tulisan karya-karya teman-teman. Akan setiap hari mau menulis, tulislah gagasanmu yang Anda miliki sebelum Anda terlambat. Dan itu sudah
10 tahun yang lalu sering menyampaikan saya di Mapaba maupun di PKD dan juga PKL bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah juga pengetahuan bisa dilakukan ya seharusnya, karena hidup ini memang itu mungkin yang bisa saya kutip nanti kalau banyak-banyak. Katanya Mas Fauzan kan ya PMI memang tidak suka menulis ya. Kebetulan saya masih ditakdirkan menjadi setiap detik menulis karena ngedit berita gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali Mas Yatimul Ainun. Ini memang kalau sudah ngomong soal PMI apalagi literasi menggebu-gebu gitu. Seolah-olah mau dirobek semua elemen-elemen yang ada di PMI. Baik, mungkin terakhir Mas Fauzan sekaligus nanti biar menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat, kira-kira apa dari 3 pertanyaan. Silakan Mas. Baik, saya cuma ingin melengkapi apa yang disampaikan Mas Yatim tadi. Saya sedikit menceritakan sejarah buku sejarah saya, karena nanti menjadi biar paham betul kenapa kita itu selalu diajak berliterasi tapi sulit sekali. Begini, buku sejarah yang saya tulis itu sudah saya tulis tahun 90 waktu saya masih pengurus cabang. Baru diterbitkan, ya itu yang di Mbak Sam-Sam itu. Baru diterbitkan itu 2004, zamannya Mas Malik Haramain. Jadi setiap periode, mulai Mas Ali Maskur, Muhaimin, Saiful Bahri, dan seterusnya, itu saya tawarkan. Mereka tidak menggubris buku itu, mereka menganggap tidak penting. Baru 2004, itu berarti 12 tahun baru direspon. Karena waktu itu PB sudah membentuk tim untuk penulisan sejarah PMI. Sudah rapat, panitianya ada 50 orang, sudah rapat, mau disebar Indonesia, rapat terus, nggak nulis-nulis. Rapat terus, cuman nggak nulis-nulis. Akhirnya ketua umumnya tak panggil Malik, Lek, kamu ke Malang, ini tak kasih tahu. Tak tunjukin, ini kan yang kamu maksud, lah ya ini sing tak maksud saya bentuk panitia, bubarno panitiamu itu percuma iki wis terbitkan, baru diterbitkan. Dan ini terulang lagi pada buku yang kedua tentang PMI. Jadi kalau yang dipegang Mbak Sam-Sam itu tentang sejarah PMI, selanjutnya saya akan menulis tentang pelaku sejarah. Pelaku sejarah PMI yang itu lebih tebal. Ini bukunya. Itu ada sekitar 1400 halaman. Ini sudah saya tawarkan kemarin ke Agus dan tidak direspon juga. Kayaknya tidak tertarik dengan sejarah, dengan buku. Maka bagi PMI sebetulnya tidak ada pilihan lain. Kalau ingin pinter itu baca. Gus Dur pinter itu baca. Mas Yatim pinter itu baca. Lihat sampean di rumahnya gimana bukunya. Nggak ada orang pinter, nggak ada buku itu nggak ada kecuali Malaikat Jibril. Kalau ingin pinter baca buku. Lah kalau nggak punya buku gimana mau pinter? Bohong kalau pinter, keminter paling jadi. Jadi saya melihat aja semua kiai kayak siapa saja yang pinter, lihat pasti banyak bukunya, pasti banyak kitab. Kalau sudah banyak bukunya berarti dia banyak baca. Kalau banyak baca, insya Allah dia pinter. Kalau enggak jangan ngaku pinter, pasti keminter. Baru sampai mikir bagaimana caranya saya menulis, bagaimana menulis sejarah, baca dulu. Kalau enggak, bohong, mustahil bisa pinter. Semua Gus Dur pinter itu Gus Dur, SMP itu sudah baca Das Kapital. SMP loh ya. Semip dulu, Semip.
SMIP itu dia sudah baca Das Kapital dan Hatam. Kira-kira sampean sekarang yang sudah mahasiswa itu, kira-kira rupanya Das Kapital belum tahu kayak apa. Gus Dur itu baca bahasa aslinya yang bahasa Jerman. Ya, bukan sekarang kan sudah diterjemahkan. Gus Dur baca yang bahasa Jerman, bahasa asli. Nah, tingkat SMP Gus Dur kayak begitu. Gus Dur kuliah di Mesir, itu tidak pernah kuliah, dia di perpustakaan terus. Males dia kuliah. Kenapa? Dia lebih senang baca. Kenapa dia pintar? Karena dia baca. Tidak ada ujian lagi. Harus baca. Nah, kalau PMII tidak senang baca, padahal PMII ini terus mengharapkan orang lain, misalnya kayak Mas Hakim tadi, masyarakat Indonesia kalau mahasiswanya aja nggak senang baca, nggak begitu, lihat aja di PMI. Kalau kepingin contoh lebih konkret, di forum kita hari ini yang nasional sampai pesertanya lihat berapa. Mbak Sam, lihat tadi 60, sekarang Oke, yang daftar itu 400 Mas, yang gabungnya 10. Itu adalah potret real PM. Kalau diajak baca jelas-jelas, diajak diskusi online, pada itu adalah bagian dari literasi. Baca dulu, punya buku, baru berdiskusi. Jangan dibalik. Karena kalian berangkat diskusi itu dengan otak kosong, belum baca apa-apa kan, Pak. Gimana kita mau berdiskusi? Sampai kan begini ini kan cuma mendengar saya kayak saya drama, kan sama loh. Jadi tidak ada pilihan, harus baca baru. Jadi saya ini setiap hari itu pasti baca karena kebetulan saya hobi baca. Jangan tanya buku saya itu ada di rumah sampai tidak bisa dipajang di gerak karena terlalu banyak. Saya senang baca, saya senang koleksi buku. Itu pun nggak pinter-pinter, apalagi yang nggak pernah baca. Jangan mimpi yang nggak pernah baca itu pinter, nggak punya buku nggak dibaca. Jadi bahasa sederhana, baca, kemudian berdiskusi kayak gitu. Ini potret real kita sudah 40 orang gini nih, yang kader sampean ini yang 40, yang lain itu bebas. Jadi kita misal kalau setiap harus tidak rapat, tidak diskusi ada 10 orang, ya itulah kader sampean. Yang lain itu bebas. Semua kebijakan mengikuti yang 10 orang itu. Yang itu yang harus sampai kita. Yang 40 orang ini adalah kader kita. Selebihnya kita tenang diskusi. Jangan dijadikan kader. Ya udah, anggota PMI. Dari PMI itu ada anggota, ada kader. Anggota sebenarnya banyak, tapi tidak banyak tempatnya. Banyak tempatnya. Nah mungkin itu Mbak Zab, saya mohon maaf kalau agak keras. Ya memang itu. Jadi sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi hari ini kita semua mendapat suntikan yang sangat luar biasa. Media Koran Kopri yang sampai hari ini mungkin sahabat-sahabat kita kalau guyonnya itu kan kita belum pernah ketemu tapi kita selalu ngantor di WA kira-kira karena tidak, karena memang sahabat-sahabat ini terdiri dari ada yang ke Palembang, ada yang ke Utara. Begini aja berarti.